Garis besar dalam sini, nah di video ini saya akan bahas tentang apakah Hiyori sang next Nakama, samurai wanita terkuat di Wano Kuni. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasi ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian nonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke nih, kali ini kita akan bahas lagi karakter Kozuki yang lain, yang ada juga di serial One Piece ini. Tentunya selain Kozuki Oden, yang 2 minggu terakhir sedang ramai sekali nih, dibahas di mana-mana. Mulai dari di YouTube, di forum-forum, website, dan apapun yang berhubungan dengan anime dan One Piece, yang berkali-kali juga pernah saya bahas di channel Devil Nomi ini. Lalu Kozuki yang lain adalah anaknya si Momono Masum. Itu juga pernah saya bahas di video ini. Mungkin kalian bisa nonton jika ingin tahu apa pendapat saya tentang peran dari Momonosuke ini di masa depan, beserta kekuatannya yang berpotensi luar biasa dan bahkan bisa menyaingi Kaido. Lalu sang istri juga dari Oden alias Toki pun pernah saya bahas sedikit tentang alasan kenapa dia masih hidup. Itu pun di video ini. Nah mungkin next akan coba dibahas tuntas nih tentang kemampuan dari Toki Nominya ya. Mungkin untuk next video. Di sini kita akan bahas dulu nih sang anak wanita satu-satunya yaitu Kozuki Hiyori. Yang akan sangat cocok juga nih jika dia dipasangkan dengan Zoro. Waduh Zoro enak banget nih dapat cewek cantik Hiyori bos. Yang Luffy sendiri dapat sekelas buah Hankook. Wah emang dua bodoh ini dapatnya mantap-mantap. Dan sebenarnya untuk video ini juga akan ada hubungannya dengan Babang Zorojiru kita. Nah karakter Hiyori ini sebenarnya adalah karakter awal yang muncul di Wano Kuni. Karena nih ternyata wanita yang memainkan shamisen dan mengiringi setiap mulainya dan berakhirnya babak di Wano Kuni ini adalah Komurasaki alias Hiyori. Yang berarti pertama kali Wano Kuni ini dimulai, babak pertama muncul Hiyori ini yang kita awalnya masih belum tahu. Lalu beres babak 1 muncul juga Hiyori yang memainkan shamisen sama dengan babak kedua dan babak ketiga. Yang berarti dia sendiri di Wano Kuni ini sudah memainkan 2 peran atau 2 drama yang berbeda. Sebagai Komurasaki yang akhirnya berguna untuk membodohi si bangsat Orochi agar dia jatuh cinta kepadanya. Dan itu pun membuatnya cukup leluasa nih dalam melakukan apapun yang dia inginkan di ibu kota bunga. Setelah Komurasaki ini mati, alias peran dari Komurasaki ini hilang setelah dibunuh oleh Kyoshiro, yang kita pun tahu lah itu memang drama yang sengaja dibuat oleh kedua orang itu antara Denjiro dan Hiyori. Tapi apakah hanya drama itu saja nih yang diperankan oleh mereka atau ada hal lain yang disembunyikan? Sebenarnya banyak banget ya drama di arc Wano Kuni ini. Kanjuro pun dia berpihak ke Oden hanyalah drama saja. Wah bener-bener dah, arc dari Wano Kuni ini penuh dengan drama. Oke lanjut. Lalu Hiyori juga akhirnya dia bertemu dengan Zoro sang samurai dari luar negeri Wano Kuni yang memegang pedang Susui milik Ryuma. Hingga akhirnya dia pun memberikan pedang Eno pemberian ayahnya yaitu Oden kepada samurai misterius ini yaitu Zoro. Nah dari kata-kata Momonosuke pun kita mengetahui sedikit sifat atau watak dari Hiyori ini. Dimana di waktu kecil ini katanya sangat tomboy. Seperti pria lah intinya, dan dia selalu memberikan tendangan melayang kepada kakaknya Momonosuke. Dari situ saja sudah cukup jelas lah, wanita yang cantik ini tidak benar-benar seperti wanita feminim pada umumnya, ya dia memang tipe yang tomboy. Yang nantinya dia sendiri akan berteman dengan keluarga Shimotsuki, yaitu anak dari Shimotsuki Yasui, alias Otoko. Nah inilah dimana teori ini akhirnya akan bertemu. Hiyori dikatakan lebih dekat ke ayahnya alias Kozuki Oden ini dibandingkan Momonosuke. Karena ya biasanya gitu gak sih, anak cewek lebih dekat sama ayahnya, dan anak cowok sebaliknya. Dan bagaimanapun ini adalah negeri Wano Kuni nih, dimana bahkan wanita pun bisa ikut berperang di sini. Tapi dari satu negeri yang dipenuhi oleh samurai-samurai yang luar biasa, kita tidak melihat adanya satu samurai wanita yang sangat hebat. Dimana ini yang menurut saya sangat mencurigakan nih dari satu negeri hebat seperti Wano Kuni.
Apakah akan timpang begitu banget? Dimana yang cowoknya sangat kuat seperti Oden tapi yang wanitanya tidak ada sama sekali. Bahkan di bajak laut Kaido pun ada banyak wanita yang kuat nih seperti Ulti, Black Maria, dan yang lain-lain. Bahkan Big Mom saja seorang wanita dia menjadi Yonko. Tapi nih di pihak samurai atau di pihak Kunoichi hanya ada Shinobu saja seorang wanita dan satu bos Yakuza yang berarti kurang lebih hanya 2 lah selama ini yang terlihat. Dimana untuk yang masih belum sadar Okiku ini cowok loh bukan perempuan. Sama seperti Izo. Tapi jika kita mundur sedikit nih ke flashback dari Babang Zorojuro, itu sebenarnya cukup nyambung nih jika kita bicara dengan keadaan dari rivalnya alias Kuina. Kuina sendiri adalah keturunan dari klan Shimotsuki yaitu ayahnya Koshiro dan kakeknya yang membuat Wado Ichimonji Shimotsuki Kozaburo. Dan Shimotsuki ini adalah salah satu bangsawan di negeri Wano Kuni yang melindungi klan Kozuki. Di situ jelas berkali-kali Kuina berkata bahwa dia tidak akan bisa kuat karena dia ini seorang wanita. Bahkan di sini Koshiro pun berkata sangat mengecewakan saya mempunyai anak wanita karena dia tidak akan bisa memimpin dojo pada masa depan ya karena dia ini seorang wanita. Nah inilah hubungan antara Kuina dan Hiyori ini akan bertemu. Kuina sang bangsawan yang tidak diharapkan oleh orang tuanya karena dia ini wanita. Walaupun sebenarnya Kuina ini sangat kuat. Dan Hiyori sang bangsawan juga dari klan Kozuki yang dibesarkan agar tenang dan cantik yaitu Komurasaki. Dan sebenarnya saya pun masih cukup mencurigakan nih jika Hiyori ini akan ikut berperang di Onigashima. Atau setidaknya di Wano Kuni inilah dimana perannya pasti tidak akan berhenti sampai dia ini hanya memberikan Enma kepada Zoro saja. Di mana yang paling mencurigakannya adalah keberadaannya tidak diketahui nih. Di tepatnya kenapa dibuat rahasia. Dan dia hanya diberitahu berada di daerah utara saja. Dan dia pun tidak memberitahu apa yang dia lakukan selain alasan awalnya agar para samurai tidaklah emosional. Itu pun jika dia muncul di hadapan para Scabard yang lain. Dan lagi-lagi Oda tidak akan melepasnya begitu saja setelah memperkenalkannya dengan sangat baik. Nah ini juga nih yang berbeda dari Wano Kuni. Bagaimana wanita secantik dia, secantik Hiyori ini. Dan jika kita lihat nih Komurasaki ini sang ketua pelacuran. Dia bisa mengerti tentang teknik berpedang yang kita lihat ketika Zoro menggunakan seni 3 pedang atau Santorio. Dia sendiri cukup kaget nih ketika Zoro menggunakan tekniknya itu. Yang berarti dia ini cukup mengerti tentang seni berpedang. Nah, jika begitu, berarti dalam 13 tahun setelah dia terpisah dari Kawamatsu, dia tidak serta-merta menjadi pelacuran saja nih. Dia selama 13 tahun ini pun dibesarkan oleh Denjiro alias Kyoshiro yang notabene paling pintar dari para Scabard yang ada. Jadi seharusnya tidak mungkinlah jika dia hanya akan biarkan Hiyori ini untuk menjadi pelacuran saja. Apalagi targetnya adalah Orochi ini sang shogun yang bangsat. Jadi pasti dia akan meningkatkan kemampuannya untuk melindungi diri sendiri. Entah diajar pedang atau diajarin hal-hal yang berguna lain. Serta jika kita lihat juga nih, pedang pemberian Kozuki Oden masih tersisa satu yang menganggur atau yang belum ada pemilik resminya, yaitu Ame no Habakiri. Karena terakhir pedang ini diberikan kepada Momonosuke tapi dia tidak menerimanya karena dia sendiri masih belum menganggap dirinya cukup pantas memegang pedang dari ayahnya ini. Yang berarti pedang sehebat ini tidak mungkin menganggur dong. Bahkan Enma saja akhirnya dipakai oleh karakter utama kita alias Babang Zorojuro. Dan akan sangat pas juga jika satu pedang lainnya dipegang oleh anak perempuannya alias Kozuki Hiyori. Karena toh terakhirnya pedang ini kembali dipegang oleh Hitetsu kan. Dimana Kaido juga dia mempunyai anak perempuan yang bernama Yamato. Yang menurut saya dia ini salah satu karakter yang sangat kuat juga. Dan akan sangat paralel jika Oden mempunyai anak wanita juga yang sangat kuat yaitu Hiyori ini. Dimana untuk Momonosuke masih belum bisa diharapkan lah saat ini. Dia juga masih terlalu muda untuk menjadi seorang shogun yang hanya berusia 8 tahun. Sejauh ini pun Oda masih secara konsisten membuat wanita yang dijuluki paling cantik mempunyai kekuatan yang cukup kuat lah atau mungkin sangat kuat bahkan. Contohnya seperti Boa Hancock. Dia adalah ratu bajak laut tercantik di dunia yang juga seorang Shichibukai. Pastinya kekuatannya pun tidak dapat kita perkirakan.
Lalu juga yang lain adalah putri lautan tercantik alias duyung ini yaitu Shirahoshi. Dia adalah seorang ancient weapon Poseidon. Wah, ini sih sudah sangat kuat sekali. Di mana Hiyori saat ini sedang menyembunyikan kekuatan aslinya, toh dia juga disebut sebagai wanita paling cantik di Wano Kuni kan sebagai Komurasaki. Dan saat ini dengan pedang Ame no Habakiri peninggalan ayahnya ini, dialah orang yang paling pantas mengalahkan Orochi seperti yang dia katakan kepada Zoro sebelumnya. Di situ dia berkata, biarkan aku yang mengalahkan Orochi ini. Karena nih buat yang tidak tahu, Orochi ternyata memang masih hidup karena belum mati. Ya iyalah kalau masih hidup ya belum mati dong. Yaitu di chapter 1008 akhirnya dibuktikan dan secara resmi Orochi ini masih hidup. Karena toh jika kalian sadar atau kalian tahu tentang mitologi dari Yamata no Orochi ini, yang membunuhnya menggunakan pedang Ame no Habakiri ini yang digunakan oleh Susanoo. Dimana ini nanti akan kembali menjadi lingkaran dengan babang Zoro-Joro. Dimana Zoro terambisi oleh Kuina yang menjadikan dia rivalnya dan Hiyori seperti Kuina. Serta juga sepertinya Hiyori ini sudah jatuh cinta kepada Zoro. Karena sejujurnya kita tidak bisa nih meremehkan kemampuan pedang dari samurai wanita di Wano Kuni. Ya contoh saja darah yang dimiliki oleh Kuina adalah darah klan Shimotsuki. Salah satu darah yang sama dengan samurai terhebat yaitu Shimotsuki Ryuma sang dewa pedang. Dia seorang wanita tapi mempunyai skill berpedang yang luar biasa hebat. Bahkan dia selalu memenangkan pertarungan melawan Zoro ketika kecil, yaitu sampai 1002 kemenangan dan Zoro 0 kemenangan. Bayangkan jika dia terus berlatih sampai saat ini dan masih hidup. Kekuatannya, wah pasti akan sangat luar biasa sih jika dibandingkan dengan Zoro. Bisa saja dia benar-benar menjadi the next Ryuma versi wanita. Ingat 1002 banding 0. Dan Hiyori pun anak dari darah Kozuki sang pewaris Wano Kuni dari zaman Fourth Century. Dan ayahnya langsung adalah sang samurai hebat yang dihargai oleh Shirohige dan juga Roger. Jadi jika keturunannya dari Momonosuke mungkin belum terlihat, maka ini akan terlihat dari sang anak wanita yang super cantik ini alias Kozuki Hiyori. Nah buat yang menyambungkan nih dengan ibunya juga alias Toki itu bisa saja. Kita bahkan melihat awal kemunculan Toki dia menggunakan pedang kan. Jadi bisa saja kedua orang tua aslinya ini memang seorang samurai. Nah jadi itulah pendapat saya mengenai Kozuki Hiyori di mana karakter dengan well design, anjay well design. Alias di build up karakter yang sebaik ini dari Komurasaki apakah hanya akan berakhir jika dia menjadi anak dan memberi pedang Enma saja. Pasangan dari Zoro dan Hiyori ini sudah sangat mantap, bahkan rambutnya pun sama. Dan pasangan lainnya adalah Zoro megang pedang Enma dan pedang satu lagi pasangan Enma yaitu Ame akan digunakan oleh Hiyori. Dan jadilah kedua orang ini, aduh mantap sih kalau kayak gini, tapi ya One Piece sih memang kayaknya nggak akan ada romance-nya ya. Jadi jika begitu, apakah nanti dia akan menjadi next nakama ya, menggantikan posisi Momonosuke yang masih bocah? Dia akan mengikuti jejak ayahnya untuk keluar dari negeri Wano Kuni dan bertualang. Itu pun akan mengisi posisi wanita samurai yang sangat cantik juga nih, jika dia ada di kru topi jerami. Ya tapi ini sebenarnya bisa diganti dengan Yamato sih. Nah jadi itulah menurut saya tentang Hiyori ini yang kemungkinan besar mempunyai kemampuan lain yaitu sebagai samurai terkuat. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Levelomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.